tadi. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai kepala Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Jadi saat ini Rudiana tidak lagi menjabat sebagai Kapolsek sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Ini kata Pak Ito. Teman-teman bisa lihat ya, ini Bapak Rudiana ya, ini ya. Ini jelas-jelas Bapak Rudiana dan nanti kita lihat ya. Ini masih memimpin apel ya. Siap ya. Pak Rudiana, salam, selamat pagi. Nah, Rudiana yang kelasnya Kapolsek. Hebat. Dia masih menjabat hingga saat ini loh. Kemarin banyak beredar ya video bahwa Rudiana ini telah dicopot ya. Contohnya video ini. Untuk informasi yang kami dapatkan juga pemirsa bahwa saat ini untuk Ibtu Rudiana sendiri jabatannya telah dicopot sebagai Kapolsek Kepetakan Kota Cirebon, yang mana ini merupakan buntut dari kasus pembunuhan Vina dan juga putranya yakni Eki. Hal ini disampaikan langsung oleh mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Ito Sumardi. Nah, nanti penyampaian dari Bapak Ito Sumardi ini nanti saya tampilkan ya. Akan tetapi saya akan menyapa teman-teman terlebih dahulu ya, yang berada di luar negeri, yang berada di tanah Nusantara ini, yang ada di negeri ini, dari Sabang sampai Merauke. Saya doakan mudah-mudahan kalian semua sehat dan dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusan apapun. Amin ya robbal alamin. Dan sebelum kita lanjut ya, untuk pembahasan tentang mengenai Ibtu Rudiana, tentunya saya akan membahas Aib terlebih dahulu ya. Teman-teman, Aib ini beritanya kemarin diamankan gitu ya. Diamankan di mana? Menurut keterangan bapaknya ya, ini seperti ini. Ari Aib di mana ya nak? Di Bandung, Di Polda. di Polda. Geningan di Polda. Yang main nama Cikarang, Heeh. paling 2 poe Polda. Makanya cicing di Polda dan ditahan. Dijemput wae emang di Polda wae. Sangat luar biasa sekali teman-teman ya. Jika Aib ya, yang sudah ada dugaan keterangan palsu, akan tetapi di belakang itu semua ada orang Polda yang mengamankan si Aib ya. Bukan cuma bapaknya Aib saja. Ini sudah dikonfirmasi oleh praktisi hukum. Dan berikut pernyataan praktisi hukum, ternyata Aib dengan keadaan aman-aman saja. Ternyata Aib itu di mana? Aib baik-baik saja. Saya sudah tanya penyidik. Dia ada di Bandung. Tidak ada masalah. Kalau diperlukan di pengadilan dia akan tampil. Semua saksi yang memberi keterangan kepada penyidik, saya sudah tanya penyidik. Dia ada di Bandung. Tidak ada masalah. Kalau diperlukan di pengadilan dia akan tampil. Sudah tanya penyidik, katanya Aib baik-baik saja dan ada di Bandung. Dan di Bandung itu di mana ya? Mungkin di Polda juga ya, gitu. Jadi ini saksi-saksi yang sudah memberikan keterangan bahwa Aib ini sudah berbohong dan memberikan keterangan palsu atau sumpah palsu, gitu ya. Itu dilindungi teman-teman ya. Tidak. Harusnya yang terjun seperti ini, yang melindungi seperti kuli bangunan, ya, yang mereka menyatakan, mengatakan, memberikan sebuah kesaksian yang sebenar-benarnya, harusnya negara wajib melindungi. Ya, akan tetapi ini yang seseorang yang memberikan sebuah kesaksian atau keterangan bohong atau sumpah palsu, ya dugaannya, akan tetapi backingannya di belakang adalah Polda. Ini sangat luar biasa. Semua saksi yang memberi keterangan kepada penyidik terkait dengan Peggy dan 8 terpidana, termasuk Saka Tatal, pada waktunya kalau diperlukan oleh pengadilan dan penyidik mereka akan tampil. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada, hanya semata-mata menjaga supaya mereka tidak diintervensi. Jangankan sikap polisi atau kita. Farhad aja, dia bilang saksi dia simpan sekarang di Bogor sana, takut diintervensi. Itu saja. Oke teman-teman, jadi kita menyambung tentang Rudiana yang tadi. Rudiana beritanya kemarin sudah beredar ya, bahkan viral. Dicopot dari jabatannya ya sebagai Kapolsek, akan tetapi ya status kepolisiannya masih mengikat. Ya, ini Rudiana yang kemarin Ito Sumardi, mantan Kabareskrim itu bilang katanya Rudiana telah dicopot dan sudah dipastikan bahwa jabatan Rudiana itu dicopot. Tapi kita lihat, simak sama-sama ya. Masih mimpin apel ya. Semoga berkenan untuk kita tanya. Teman-teman bisa lihat ya, ini Bapak Rudiana ya, ini ya. Ini jelas-jelas Bapak Rudiana dan nanti kita lihat ya. Ini masih memimpin apel ya, katanya tadi di Christian Grits ya, tadi bilang katanya masih memimpin apel. Nah, apakah Rudiana itu di sini sebagai Wakapolsek? Ya kan? Tidak mungkin ya.
Ini yang memimpin apel. Nanti kita lihat ya. Udah bersiap ya? Coba Pak Rudiana, salam, selamat pagi. Nah, Saya Fristian. Ini bilang Pak Rudiana ya. Dari Fristian. Nah, kita lihat wajahnya, kita lihat mukanya. Ini adalah Pak Rudiana ya. Dari Fristian Pak Rudiana. Mau nanya dikit dong, boleh dong bisa tanggapannya soal kan sekarang lagi bergulir sidang peninjauan kembali para terpidana. Nah, Pak Rudiana sendiri itu gimana tanggapannya? Kaitan ini karena saya sudah ada lawyer. Nah, jadi dia itu menyerahkan kepada lawyernya ya, teman-teman. Wow, hebat, keren banget teman-teman ya. Rudiana yang kelasnya Kapolsek. Hebat. Dia masih menjabat hingga saat ini loh. Sekarang bayangkan teman-teman ya. Teman-teman pasti ingat kasus-kasus yang tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu. Ini banyak sekali oknum-oknum polisi ini yang pangkatnya ya bukan cuma Aibtu. Jenderal, bayangkan teman-teman ya. Beberapa jenderal tersangkut masalah hukum ya. Teman-teman pasti tahu yang ada kasus sabu-sabu ya yang sudah divonis ya. Kasus pembunuhan berencana ya. Ini langsung ditindak cepat-cepat. Mereka langsung ditindak cepat-cepat. Ini pangkatnya bukan main-main, jenderal itu kemarin teman-teman ya. Teman-teman pasti tahu lah ya. Jadi rakyat ini bisa menilai bahwa kehebatan Rudiana ini sangat luar biasa. Ya, hebat, sangat luar biasa. Makanya banyak sekali yang komentar di kolom komentar video saya. Hebat seorang Rudiana bisa memporak-porandakan ya negeri ini. Yang pangkatnya Aibtu loh. Pangkatnya Aibtu, jabatannya Kapolsek. Dan alangkah lebih jelasnya dan lebih detailnya kita simak pernyataan dari Pak Ito Sumardi ya. Saya langsung melanjutkan ke Pak Ito. Pak Ito, perlukah kemudian Mabes Polri menonaktifkan dulu jabatan Ibtu Rudiana sebagai Kapolsek agar kemudian penyelidikan ini berjalan lebih lancar, Pak Ito? Sampaikan. Nah, terkait dengan Rudiana, karena dia adalah anggota polisi aktif, itu dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022, itu disampaikan bahwa setiap anggota yang diduga terkait dengan permasalahan hukum, maka yang bersangkutan itu sementara akan dinonaktifkan dari jabatannya. Nah, ini ya ada kata-kata siapapun anggota Polri yang diduga tersangkut masalah hukum, sementara akan dinonaktifkan dulu dari jabatannya. Itu seperti itu kata Pak Ito Sumardi. Ya, kita simak lagi. Bukan dari status kepolisiannya, karena itu kan diatur dalam peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tadi. Jadi saat ini Rudiana sudah tidak menjabat sebagai kepala Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Jadi saat ini Rudiana tidak lagi menjabat sebagai Kapolsek, sehingga memudahkan untuk pemanggilan. Ini kata Pak Ito. Dan video ini sudah beredar teman-teman ya. Tetapi tadi saya sudah tayangkan videonya bahwa Rudiana ini masih berdiri tegak, masih menduduki kursi, yaitu jabatan jadi Kapolsek teman-teman ya. Hebat, makanya banyak sekali yang komentar bahwa Kapolri tidak berani sama Rudiana. Aib ini juga sangat luar biasa ya. Di belakangnya ada beberapa orang-orang hebat ya. Jadi kita akan sambung. Dan ini kuasa hukum Rudiana pun, Bu Elsa Syarif ini juga mengatakan bahwa ada saksi-saksi lagi ya, yang ini juga diamankan ya. Tetapi mereka kan kelihatannya mau mengarahkan kan dari pembunuhan seolah-olah terjadi kecelakaan sehingga bikin keterangan-keterangan yang seolah-olah bersesuaian. Tapi kita baru dapat lagi saksi yang pernah saya sampaikan, 2 saksi yang melihat sendiri yang sudah diamankan, dijaga oleh Polda Jabar adalah 2 saksi yang melihat langsung mereka ini melihat sendiri yang sudah diamankan, dijaga oleh Polda Jabar. Ada Ulangi saksi lagi. yang pernah saya sampaikan, 2 saksi yang melihat sendiri yang sudah diamankan, dijaga oleh Polda Jabar. 2 saksi yang sudah diamankan oleh Polda Jabar ya. Hebat. Pokoknya ini saksi-saksinya yang kubunya Rudiana ya, yang untuk nanti menguatkan ya Rudiana, untuk menguatkan sebuah tuduhan-tuduhan. Ini semuanya di belakangnya itu ada nama-namanya, bintik-bintiknya itu selalu ada nama Polda Jabar. Adalah 2 saksi yang melihat langsung mereka ini, terpidana ini, mengangkat 2 korban ini ditaruh di flyover. Nah ini lagi kita gali, dan itu kan memang setiap kesaksian kan harus diverifikasi, diaudit oleh kepolisian. Nah mereka ini kan diajukan kesaksian-kesaksian ini tidak pernah diaudit, atau diverifikasi di kepolisian untuk apakah keterangan ini benar atau tidak. Ya. Terus kemudian ada 2 saksi yang ditemui oleh terpidana ini, yang mana pada saat itu dia minta tolong
dalam keadaan pakaiannya penuh darah. Terpidana siapa nih, Bu? Ya saya nggak perlu sebut dong. Kalau saya sebut pasti ketahuan. Oke. Bahwa siapa itu saksi yang didatangi. Termasuk saksi Anda tidak ingin menyebutkan siapa? Tidak akan menang. Yang namanya kebohongan, ya, tidak akan bisa melawan sebuah kebenaran. Karena waktu itu mencarinya sama-sama dengan penyidik Polda, jadi saya udah janji sama Polda tidak akan buka karena ini yang menjadi kuncinya kita untuk pemeriksaan selanjutnya. Dan Begitulah keterangan dari Elsa Sharif ya, dan kita akan simak lagi video yang satu ini. Kita bahas Aep. Aep itu kalau ngomong bahwa Peggy Setiawan itu pelaku, dia bertolak belakang dengan kesaksian dia yang hanya melihat dari jarak 100 meter. Setelah itu dia kabur karena takut kan. Apakah dia bisa menjelaskan ciri-ciri pelaku seperti dia sampaikan Peggy Setiawan? Iya, Jika Aep itu melihat jarak dari 100 meter, setelah itu dia kabur, takut, itu tidak akan mungkin ya melihat seseorang ya begitu melihat dalam jarak 100 meter akan tapi langsung kabur. Dia bisa melihat paham seseorang tersebut. Itu sangat tidak mungkin sekali. Dan ini adalah seseorang yang lagi mimpi gitu ya. Yang lagi mimpi akan tetapi ya setelah itu lihat setan. Jadi dianya ketakutan kabur seperti itu. dia kabur karena takut kan. Apakah dia bisa kan menjelaskan ciri-ciri pelaku seperti dia sampaikan Peggy Setiawan? Iya, dia kenal terus motornya pakai semes kan gitu. Apakah dia bisa namanya dia melihat 100 meter kemudian pergi malam pula kan? Nah, kemudian ditambah lagi Peggy Setiawan Aep itu pada saat 2016 itu pernah bersaksi Mas Uya. Dalam kesaksiannya juga tidak pernah ada menyebut Suzuki motor semes itu. Belakangan setelah ditangkap dia cocok-cocokin itu baru lihat Suzuki semes. Hebat, sangat luar biasa sekali ya. Jadi itulah pengakuan-pengakuan dari Aep yang dugaannya hingga saat ini tetap dugaan keterangan palsu ya. Itu tidak benar. Justru awal mula saya mendapatkan informasi terkait adanya keributan dan penganiayaan di depan SMP 11 itu dari saudara Dede dan saudara Aep. Apa yang ingin Bapak sampaikan untuk gimana? Apa yang Bapak ingin sampaikan untuk Dede? Saya tidak akan menyampaikan apa-apa. Ya, prinsipnya buat saya bahwa kebenaran apa tadi yang saya paham kalau kebenaran itu selalu dalam perlindungan Allah Yang Maha Kuasa. Kebenaran itu pasti akan dilindungi sama Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Yang Maha Kuasa. Anda tidak akan menyampaikan apapun ke saudara Aep dan Dede. Akan tetapi ini Dede menyampaikan sesuatu kepada Aep. Aep, aduh, buat Aep pesen Aep lah. Mikirnya sekarang pakai hati aja dulu Aep, maksudnya. Kita kan manusia Aep. Coba berpikir pakai hati sedikit aja, pakai hati Aep. Berpikir pakai hati, misalkan seandainya ada di keluarga kamu, gimana Aep? Dengar kemarin Saka Tatal katanya diludahin apa? Coba berpikirnya pakai hati. Pasti nyampe nanti ke otak juga Aep kalau berpikir pakai hati mah Aep. Pakai perasaan, hak manusia ini Aep, ya Allah. Kasihan Aep, tolong Aep. Kalau bisa ya jujur Aep. Cuman kalau misalkan pendirian pada tetap 2016 pendirian kesaksian kamu masih tetap kekeh, ya silahkan, gak jadi masalah. Saya tetap kekeh pada pendirian saya, kesaksian saya 2016 itu tidak benar. Telepon lagi video tidak pakai masker. Belum lihat. Semua punya pakai masker. Wah, saya kan sudah dianggap detektif Conan. Kayaknya tunggu dulu. Aku nih orang tua loh. Nah, ini Pak Dedi ini ya, Kang Dedi ini orang tua loh Aep ya. Jangan main-main ya sama orang tua ya. Gitu loh ya. Ya kita tunggu dulu lah. Ya tunggu saja ya, nanti ini Kang Dedi ini sudah mengucapkan hal seperti ini ya. Sebuah kebenaran nantinya pasti akan terungkap dan akan mencari jalannya sendiri ya. Kita tinggal tunggu si Aep dong ya. Ya, Aep saya sudah bertemu dengan bapaknya. Karena kan bapaknya warga Purwakarta. Saya sudah bertemu dengan bapaknya kayak ngalamin stres, tapi kelihatannya dalam pandangan saya hari ini, karena Aep itu juga pernah datang ke desa Palinggihan ya, berinformasi, cuman dikawal. Rambutnya gondrong, mungkin teman ngojeknya, ada yang rambutnya gondrong 3 orang, selalu mendampingi. Oh ya? Iya. Nah, mungkin sampai hari kemarin dia mungkin masih percaya diri lah. Tapi nggak tahu kalau besok lusa. Tapi saya udah cerita ke bapaknya
untuk rembukan di keluarga, saya bilang ini kan bukan peristiwa yang nggak bisa ditutupi lagi. Lebih baik bertemu, kita cari solusi. Nah, diajak cari solusi ya, sudah diajak cari solusi di sini ya. Karena kita bukan ingin menjarain orang, kita ingin bebasin orang. Betul sekali. Gitu, Bang. Begitu ya. Tapi yang mengawal itu siapa? Nah, itu. Ya mungkin teman ojeknya. Ojek internal aja atau yang lain. Iya. Karena kalau ada orang menghalang-halangi itu menegakkan hukum dia juga boleh salah kan. Iya. Mudah-mudahan yang mengawal itu teman baiknya. Teman baiknya. Karena saya dikasih tahu ada warga, Pak waktu itu ayah pada di sini ditemani 3 orang, rambutnya gondrong. Katanya. Oh ya mungkin teman ngojeknya kali ya. Waduh, luar biasa ya. Oke guys, jadi sampai di sini video saya. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang mungkin ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang menyinggung pihak-pihak lain. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya.